Pada saat Charlotte Mason muda baru saja menjadi guru, hatinya berkobar-kobar penuh semangat. Ia punya keyakinan bahwa sekolah akan mampu meningkatkan kualitas kehidupan para siswanya. Tapi ternyata keyakinan itu tidak kunjung terwujud. Meskipun sudah digembleng secara akademis, dimotivasi dengan ajaran-ajaran agama, diberi macam-macam aturan berikut hadiah dan hukuman, anak-anak itu tidak menunjukkan perubahan berarti, terutama dalam pertumbuhan karakter. Ada anak yang pintar tapi malas. Ada anak yang baik hati tapi suka membual. Dan anak yang suka berlambat-lambat tetap saja berlambat-lambat. Mengapa begitu ya? Tanya Charlotte Mason. Maka mulailah ia membaca lebih banyak buku tentang pendidikan dan merenungkan pengamatan serta pengalamannya. Ia lalu menyadari bahwa akar masalahnya ada pada kodrat anak itu sendiri sebagai manusia. Semua bayi terlahir sama-sama lucu dan inosen. Tapi ada bayi yang tumbuh jadi orang besar, ada juga bayi yang tumbuh jadi musuh masyarakat. Manusia adalah makhluk yang belum final. Anak manusia tidak terlahir 100% baik atau 100% buruk, tapi punya potensi untuk menjadi baik atau buruk. Malah tampaknya kecenderungan memburuk lebih kuat daripada kecenderungan membaik. Kecuali terus-menerus berusaha menjadi lebih baik, sifat-sifat buruk seseorang akan menguat, sementara sifat-sifat baiknya akan menghilang. Tapi masalahnya, anak belum punya kemampuan untuk mendorong dirinya sendiri ke arah kebaikan secara konsisten. Kehendak mereka masih lemah. Pertimbangan mereka lebih ke soal suka atau tidak suka daripada benar atau tidak benar. Anak-anak yang berkarakter lemah ini kelak akan tumbuh dewasa menjadi budak dari kodratnya, yaitu hasratnya, perasaannya, nalurinya, konfigurasi jasmaniahnya dan otaknya, sifat-sifat yang diwariskan orang tuanya, juga tradisi atau tren yang ada di lingkungan sosialnya. Disitulah CM tersadar bahwa sebagai guru, selama ini ia, bahkan seluruh sistem pendidikan, sudah keliru karena terlalu fokus ke akademis. Kenyataannya, karakter anak tidak bisa diluhurkan hanya dengan gemblengan akademis. CM mengibaratkan kodrat manusia itu kuat seperti kuda liar. Supaya berhasil, pendidikan harus bisa menaklukkan kodrat ini. Tantangan setiap pendidik adalah bagaimana membuat anak bisa jadi tuan atas dirinya sendiri. Tapi untuk itu mesti ada instrumennya, kan? Apa instrumennya? CM belum tahu. Dia hanya yakin bahwa instrumen peluhur karakter itu pasti ada. Lantas pada suatu hari, saat sedang mendengar khotbah di gereja, CM mendengar pendeta menyebut satu pepatah. Habit is 10 natures. Kebiasaan itu punya kekuatan 10 kali lipat dari sifat bawaan. CM merasa sangat gembira. Habit training, ini dia jawaban yang dia cari-cari. Menyimak kajian para ilmuwan otak, CM tahu setiap tindakan yang dilakukan manusia akan meninggalkan jejak di dalam jaringan syaraf di otaknya. Tindakan yang awalnya terasa sulit, jika dikerjakan terus-menerus, lambat laun akan jadi mudah dan otomatis. Pendidik yang paham ilmu fisiologi akan sadar betapa bermanfaatnya instrumen habit training ini dalam proses pendidikan. CM bilang paling tidak sepertiga bagian sukses pendidikan bergantung pada disiplin. Untuk mengoptimalkan habit training, pertama-tama kita harus punya tujuan yang jelas. Ibarat berencana mendirikan gedung, rancangan gedungnya sudah harus ada dulu sebelum mulai membangun. Setelah punya rencana yang jelas, kita juga harus punya ilmu membangun gedung. CM bilang jangan lupa belajar fisiologi dan psikologi anak, supaya kita tahu cara yang efektif melatihkan kebiasaan. Sudah ada rencana, sudah punya ilmu membangun, tinggal sekarang ketekunan membangunnya.
Seorang pendidik harus pertama-tama mendisiplin dirinya sendiri supaya bisa konsisten mengawal pembentukan kebiasaan anak. Habit training ibarat kita sedang menyusun rel-rel kereta api satu demi satu. Kalau relnya beres, maka gerbong kehidupan anak akan bisa meluncur lebih mulus menuju stasiun cita-cita. Dimulai dari satu tindakan demi satu tindakan, setiap hari, kebiasaan baik akan semakin mapan. Lalu akhirnya menetap menjadi karakter luhur. Begitulah kita menghantar anak mencapai masa depan yang Tuhan maksudkan baginya.